Halo guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi. Dan mungkin Anda sekalian pernah mendengar kata katekis. Wah, langsung terpikir seorang guru agama. Mungkin Anda juga pernah mendengar sekolahan yang namanya pusat kateketik. Mungkin yang terpikir ini sekolah guru agama atau sekolah tukang ketik gitu ya. Nah, dua hal ini berasal dari kata yang sama, yaitu katekese. Apa itu katekese? Tamu Bincang Motivi kali ini seorang Romo Yesuit, masih muda, ganteng gitu. Baru saja lulus dari Amrik dan khusus belajar tentang katekese. Nah, bersama Motivi, saya perkenalkan Romo Hendra. Romo Hendra, apa kabar? Sehat-sehat? Sehat, Romo. Kok makin kurus ini karena rajin olahraga atau karena mikir kata-ketik. Oke, ya, baik. Terima kasih waktunya sudah datang di Bincang Motivi. Kita ngobrol tentang katekese milenial. Nah, guys, ini tidak hanya katekese tapi katekese milenial. Nah, bagaimana dan apa itu katekese milenial? Ini ada Romo Hendra bersama kita. Romo Hendra, kenalan dulu. Nah, kenalan siapa ini Romo Hendra, asalnya dari mana ya, dan sekarang berkarya di mana? Oke, baik. Terima kasih Romo Murti. Nama saya lengkapnya Romo Alexander Hendra Dwi Asmara dari Serikat Yesus. Saya asli dari Ambarawa. Wah, ini kota perjuangan ini. Kota perjuangan. Berjuang terus menerus. Kemudian saya ditabiskan ya pada tahun 2014. Wah ya, sudah lumayan lama ya. Sudah lumayan lama, lebih dari 5 tahun pokoknya. 2014 saya ditabiskan. Kemudian saya ditugaskan di Sanata Dharma, Sanata Dharma sebagai pengajar, dan ditempatkan di program prodi pendidikan agama Katolik. Agama Katolik ya, itu ya. Itu bagian dari FKIP, Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu memang jadi satu dengan pusat kateketik atau yang itu yang tadi saya sebut ya, pusat kateketik itu. Puskat itu ya. Jadi bagian di situ. Baik. Sampai saat ini, lalu saya sekarang tinggal di komunitas Belarminus di Merican, Sanata Dharma, dengan romo-romo lain yang sebagian besar mereka juga mengajar di Sanata Dharma ya. Gitu, Romo. Baik, Romo Hendra ini belajar katekese di mana dan apakah ada spesialisasi macam gitu? Saya belajar katekese di universitas namanya di Fordham University. Itu universitas milik Yesuit yang berada di New York, Amerika. New Yorkarto itu tempat saya. New York beneran. New York. Dan di Graduate School of Religion and Religious Education. Dengan spesifikasi di pendidikan agama dan katekese. Saya mulai belajar 2016. Kemudian saya selesai tahun 2020, saat itu sedang pandemi saya selesai. Jadi di situ memang spesifikasinya program untuk pendidikan agama dan katekese, dan lalu penelitian saya, kalau mau spesifik lagi, saya meneliti tentang pendidikan agama di kolese-kolese Yesuit. Wah, ini menarik ini, nanti bisa disaringkan ya. Baik, Romo, kita ngobrol dulu katekese itu apa sih sebetulnya, dan ini artinya apa dan berasal dari bahasa mana. Mungkin kita bahas dulu yang paling dasar supaya orang tidak salah tangkap. Oh, ini sekolah tukang ketik. Ya, benar itu. Katekese itu apa? Kata-ketik ya. Kata-ketik. Ya dari asal katanya dulu lah. Jadi katekese itu dari bahasa Yunani katekein. Katekein itu disusun dari dua kata, yaitu kata dan eko. Jadi kata itu lebih keluar atau ke arah keluar dari diri, dan yang penting itu sebenarnya eko itu.
Eko itu kan kita mendapatkan nanti istilah gema atau gaung kalau di dalam bahasa Indonesia. Jadi kurang lebih kalau digabungkan ini usaha untuk menggemakan, menggaungkan, merambatkan. Apa yang mau digemakan, digaungkan, tentu juga iman Kristiani atau Yesus Kristus sendiri sebagai inti dari ajaran iman Katolik. Iman Katolik ya. Nah, dari istilah gema atau gaung itu kan kelihatan bahwa ini bukan satu arah, Romo. Jadi ini selalu dua arah, interaktif ya kan, seperti gema itu berputar terus, lalu tidak top down ya. Kemudian ini terus-menerus terjadi. Jadi proses yang tidak sekali jadi tapi berkelanjutan untuk sampai akhirnya ya orang itu bisa menjadi gema atau gaung itu sendiri. Itu kurang lebih yang mau dikatakan. Nah, ini penting ya karena nanti di dalam direktori yang paling baru itu sama istilah gema itu atau gaung itu muncul lagi hanya dalam direktori katekese 2020 itu paling baru ini. Dokumen dari gereja itu mengistilahkan sebagai perjalanan pedagogis. Wah, lebih sulit lagi ini perjalanan pedagogis. Jadi iya, mau ditekankan itu saya suka istilah perjalanan. Perjalanan ya, oke. Ini bukan pengajaran memang. Kadang-kadang katekese itu guru agama itu mulang. Ini berjalan bersama. Ini berjalan bersama. Jadi beriringan, berjalan, ya ada istilah pendampingan di situ, saling meneguhkan, saling memperkaya, jadi ada kesalingan. Dan karena ini perjalanan, ya arahnya itu kemana? Semakin dekat dengan Tuhan. Dan ini berarti kalau perjalanan itu kan lama ya, tidak sekali jadi. Ada jatuh bangun, dan ada naik turun, lalu pace-nya itu sesuai dengan yang didampingi. Jadi ini cukup menyegarkan, tidak model yang lama pengajaran itu. Wah, ini menarik ya. Jadi digambarkan dengan perjalanan. Jadi berjalan bersama, menemukan bersama, belajar bersama. Iya. Jadi tidak hanya ngomong ya, tidak hanya ngajar gitu. Ngajari ngomong itu tidak lagi. Oke, ini menarik. Nah, pertanyaan selanjutnya, Romo Indra, saya itu kan sebagai imam ya, dan dulu belajar teologi ya. Nah, ini Romo Indra ini belajar macam-macam, dulu teologi atau sebagai calon imam, lalu sekarang katekese. Apa sih bedanya katekese dengan teologi itu, dan mengapa harus dipelajari itu ya? Ya. Ini ya benar. Jadi kalau banyak orang yang mengatakan apa katekese itu sama dengan teologi, bahwa sudah teologi saja lalu tidak perlu belajar katekese atau pendidikan agama, misalnya ada orang gitu. Kalau yang saya pelajari dan penemuan saya pribadi juga bahwa kalau katekese itu lebih pertanyaannya itu nanti bagaimana, how. Jadi yang mau dibahas itu sebenarnya sama tentang iman ya, tapi katekese lebih menitik beratkan ya tentang bagaimana saya mau membahasakan iman ini. Nah, ini mengkontekstualisasikan ini, membawa iman ini supaya bisa saya bagikan pada teman seperjalanan tadi. Nah, ini yang mau difokuskan di dalam katekese. Kalau teologi lebih apanya ya, refleksi iman ya. Jadi lebih what-nya. Keduanya memang saling melengkapi harusnya ya, antara pesan dengan bagaimana penyampaian, dan yang cara menyampaikan pun akan mempengaruhi inti pesannya kan, dalam dunia media tentu seperti itu. Nah, itu lalu maka yang mau dilihat di dalam katekese atau pendidikan agama itu nanti lebih ortopraksi atau jadi kebenaran berdasarkan praktek iman. Artinya yang diukur, ini istilahnya mulai sulit-sulit ini. Saya harus dijelaskan ini. Sulit ya. Jadi ukurannya lebih bagaimana ini ajaran iman itu dihayati sampai itu menjadi praksis hidup harian, mengubah cara hidup seseorang, mentransformasi dirinya. Maka dalam katekese ukurannya itu lebih melihat ke situ, bagaimana di dalam seluruh dinamika pendidikan agama, dalam dinamika katekese itu bisa sampai mengubah orang, tidak hanya
dia tahu. Nah nih, jadi ya kalau mau dipisahkan ya bisa, tidak dipisahkan tapi dibedakan saja. Dibedakan. Hanya keduanya memang lalu saling melengkapi, maka jelas nanti ada teologi itu sungguh membantu di dalam proses dinamika pendidikan. Memang kalau dalam katekese nanti ada ilmu-ilmu lain yang lebih dimunculkan. Jadi ada ilmu komunikasi itu penting, kan mengajar itu kan berbahasa ya penting, komunikasi. Lalu nanti psikologi juga tentu penting untuk memahami rekan perjalanan saya dia dalam tahap tertentu ya. Lalu ada ilmu bahasa, ilmu budaya, memahami konteks budaya setempat. Jadi pendek kata katekese berusaha menjembatani berbagai macam ilmu, tapi katekese sendiri adalah sebuah ilmu disiplin. Ya? Oke. Nah, ini menarik. Jadi teologi itu buatnya, katekese ini how-nya ya. Ini kurang lebih untuk sedikit membedakan yang hal-hal yang kurang lebih sama. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini mirip-mirip. Mengapa dalam gereja Katolik ini katekese ini sangat penting ya, sampai ada komisi kateketik, jadi dibuat komisi khusus gitu ya. Dan ada Romo Hendra sendiri atau belajar dulu udah teologi berapa 3 tahun masih jadi dokter katekese ini ya. Ini kenapa katekese begitu penting dalam gereja? Ya, terima kasih Romo. Ini kan juga tadi memang terkait dengan penjelasan sebelumnya ya. Yang dibutuhkan sekarang itu salah satu yang paling pokok itu bagaimana iman ini bisa dibahasakan, diungkapkan, diekspresikan secara baru. Iman itu kan tidak baku, tidak baku artinya tidak sekali jadi 2000 tahun yang lalu, tapi kan terus berkembang, berubah, menyesuaikan zaman, situasi, kondisi setiap orang itu berbeda. Nah ini diperlukan suatu bahasa, metode, cara yang baru, yang terus menerus up to date ya kalau mau dikatakan, supaya iman itu bisa menyesuaikan, bisa kontekstual. Kalau tidak akan ada yang tertarik lagi menjadi anggota gereja, atau tidak ada lagi yang tertarik. Jadi itu lebih kepentingannya itu di situ ya. Sebagai sebuah bahasa itu. Maka saya itu suka membuat metafor ya, gampang. Terus katekese itu apa ya? Seperti seorang tukang kebun. Oke, ini ceritanya nih. Itu kan orang yang diserai ngurusi tanaman itu kan memperhatikan sungguh-sungguh, merawat ya. Ini tugasnya seorang katekes, tapi juga dinamika katekes itu menumbuhkan, merawat ya tanahnya sebisa mungkin ya. Tapi yang menentukan itu bukan katekesnya. Ada rahmat Tuhan yang bekerja di dalam seluruh pertumbuhan itu. Kan tiba-tiba muncul ya, semalam tumbuh dengan sendirinya, kita tidak tahu, paginya sudah bertunas, berbuah, tidak tahu, tapi yang diusahakan adalah seperti itu. Jadi ini dinamika katekese, dinamika yang selalu berusaha ya merawat iman, menumbuhkan, membahasakan sesuai dengan konteksnya supaya tumbuh. Oke. Baik, ini ada pertanyaan tambahan yang tiba-tiba teringat ketika Romo cerita ini tentang Yesus itu ya. Yesus itu ketika mengajar murid-muridnya itu dia seorang katekes sejati sebetulnya itu. Jadi dia dia mengkatekesekan Bapanya di surga, lalu dengan bahasa yang sama dengan bahasa manusia. Jadi Yesus itu sang katekes sejati itu. Setuju ya? Benar itu memang benar ya. Kalau di dokumen-dokumen gereja selalu mengatakan katekes sejati itu siapa ya? Yesus sendiri, guru agama yang pertama dan mula-mula. Artinya di dalam perjanjian baru ya kita melihat tokohnya Yesus itu kan pinter ya. Kalau omong itu bisa dengan petani ya dia pakai contoh petani, ada pertanian. Di nelayan ya dia omong tentang ikan. Itu tidak hanya katekes, semua guru pendidik itu harus mampu melihat konteks ya. Jadi tidak langsung pada isi pokoknya seperti ini dah, tapi dilihat dulu ini bisa masuknya itu lewat jalan mana. Ini kan
sungguh pedagogi ya. Pedagogi dan kontekstual tadi itu ya. Benar itu yang malah saya selalu bilang ini loh, ini bahkan yang sudah belajar S3 pun belum tentu itu bisa mengkontekstualisasikan sehebat model yang dipakai oleh Yesus dalam Injil itu. Yesus. Oke. Baik Romo, sekarang kita masuk tema yang selanjutnya. Sekarang ini kita memasuki era digital gitu. Dan ke depan itu kan ya saat ini sudah kita temui adalah generasi milenial. Sebetulnya apa yang berubah dari wajah katekese di zaman dulu dan di era milenial ini, apa yang berubah sebetulnya? Oke. Memang ya ada konteks baru yang ditawarkan di dalam zaman ini, dan kita tahu kalau dalam zaman ke zaman itu juga gereja kan selalu mencoba membaca tanda-tanda zaman. Ya, lalu salah satunya tugas katekese itu adalah sama membaca tanda-tanda zaman, dan yang paling baru ya di zaman milenial ini bagaimana katekese itu bisa tetap menjadi gema yang menarik bagi situasi yang baru. Nah, itu jadi kalau boleh saya lihat ya, misalnya ya ada tawaran-tawaran baru sebenarnya Romo ya. Ada misalnya dunia digital sekarang ini ya, begitu berkembang, begitu maju. Kalau katekese tidak berani untuk masuk ke dunia itu juga tentu akan tertinggal. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu dunia digital itu kan menawarkan model-model ini cara berpikir yang baru. Cara bahkan tidak hanya cara pikir, budaya. Jadi gereja selama ini new way of being, cara mengada yang baru. Ya misalnya ini mempengaruhi paham bagaimana iman itu harus dibagikan pada orang. Misalnya kalau dulu, kalau kita kan selalu kalau iman itu apa toh? Iman itu misalnya dulu ya pengetahuan ya, kita harus hafal tentang doa-doa, tentang aku percaya Injil itu iman sebagai pengetahuan. Tapi kalau di zaman ini kalau masih seperti itu kan lalu lain ya. Iman ini dipahami, lalu ada yang mengatakan iman itu lebih relasi personal dengan Tuhan. Nah, ini relasi ini kan lalu kalau di dalam konteks dunia digital kan lalu berbeda. Relasi di dunia virtual dan di dunia real itu akan beda. Maka katekese memahami relasi dengan Tuhan itu dalam konteks dunia digital mesti mempunyai penekanan-penekanan yang berbeda. Maka ada muncul misalnya sekarang kan mulai muncul misa online ya. Tidak hanya itu, ada nanti online religion. Agama itu dimasukkan di dalam dunia digital juga. Jadi ini menawarkan hal-hal yang baru. Kemudian katekese juga harus berani tidak tersentralisasi ya di dalam ranah gereja itu, misalnya harus terpusat ya, tapi kan dalam dunia itu cepat bisa sharing dengan kilat ya, bahkan dalam satu hari itu bisa melihat berbagai macam konten misalnya seperti itu. Nah, ini bisa menjadi dunia baru, tawaran tidak lagi satu arah, lebih satu arah, dialog. Orang juga boleh memuat konten apapun, termasuk kalau di TikTok itu ada yang konten tentang agama Katolik itu ya, dulu saya pernah melihat itu lagu itu Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah. Ya itu. Itu. Jadi ini tidak bisa dikontrol sekarang. Dalam tanda petik otoritas gereja ya, misalnya ngomong atau tidak boleh, tidak bisa. Model-model seperti ini kebebasan kreativitas, maka ya katekese itu berusaha mendampingi. Jadi istilah teman seperjalanan itu yang sangat tepat dipakai di dalam direktori, bahwa bukan top down otoritas yang berkata, tapi tidak. Kita partner berbagi iman, dan setiap orang itu punya penghayatan iman. Dan seperti perjalanan Emmaus itu, kalau bisa katakan dunia zaman sekarang itu Yesus hadir di tengah-tengah kita meskipun kita tidak tahu. Ini menarik itu gambaran Emmaus itu. Nah, itu kurang lebih kalau mau secara random nih saya katakan seperti itu ya. Baik. Nah,
Romo Indra minggu lalu itu saya mengundang Romo Hari Suparwito dengan Metaverse dan temannya komunitas Benar, ya. Nah ini kalau kita ngomong sekarang katekesa milenial itu seperti apa sih yang dibayangkan oleh Romo Indra? Supaya kita juga ngerti bayangannya katekesa milenial itu kayak apa sih, konkretnya kayak apa sih gitu. Kalau mungkin tidak konkret dalam arti bisa dicontoh atau tapi mungkin beberapa prinsip ya mungkin atau garis besarnya gitu. Misalnya kalau boleh saya katakan harus ada integrasi ya. Di dalam berkatekese itu kan dulu orang selalu mengandalkan satu model yang mungkin mengajar itu ya, mengajar. Dalam mengajar itu harus terintegrasikan antara ya suara, ada gambar, ada data. Maka kreativitas di sana itu sangat dibutuhkan ya. Kemudian katekese itu harus bisa diakses dimanapun, kapanpun, siapapun. Ini kan model yang terbaru. Kalau saya sering pakai contoh beberapa web di milik Yesuit di Amerika itu menarik ya. Mereka itu menawarkan katekese 3 menit ya. Setiap hari itu diupload di web mereka. Orang itu bebas boleh subscribe atau tidak, boleh hanya nonton sekali terus tinggal pergi, boleh. Tapi setiap hari. Dan itu ada 2 pilihan ya. Ada suara saja seperti podcast, karena orang itu sambil berangkat bekerja nyetir dia mendengarkan 3 menit. Ada bacaan Injilnya, ada renungannya, terus ada doanya singkat, tidak lebih dari 3 menit. Itu banyak diakses sekali. Ya, cepat banget karena orang nggak mungkin dalam itu kan gambarannya mau berangkat kerja atau apa itu ya pagi itu mereka Loyola kelihatannya, Loyola Press itu menawarkan itu, bahkan ada rekoleksi 5 menit. Jadi orang itu, dan itu tapi menariknya itu bisa diakses kapanpun, siapapun ya, dimanapun ya. Orang itu sudah cepat. Lalu juga yang saya tekankan yang ketiga itu ini tadi, seperti mirip tadi, kebebasan kreativitas. Nah ini kan ada orang bertanya, lu Roma kalau modal seperti itu apakah perbolehkan ya? Bagaimana gereja menanggapi ya kan? Ini padahal kalau di dalam gereja itu akan ada buku, ada imprimatur, Nilofstad ya. Kalau di sosial media tidak ada yang namanya lepas semua atau itu lepas ya. Nanti mungkin kalau melanggar undang-undang ya imprimaturnya UU Undang-Undang IT itu ya, paling itu yang dalam tanda petik imprimatur yang baru mungkin ya dalam ranah hukum. Tapi ini kalau dilihat ya sebagai sebuah dunia baru yang bebas, yang merdeka, demokrasi dan kreativitas, itu memberi ruang bagi anak muda. Dan yang penting itu memang pendampingan bagi ya yang membuat itu, lalu juga beberapa sumber yang terpercaya untuk katekese. Tapi yang saya lihat itu saya mencoba melihat kok singkat ya, singkat, padat, dan to the point dalam model-model katekese di zaman milenial. Di zaman milenial ini serba singkat dan cepat itu ya. Cepat, singkat, lalu setiap hari ganti terus, orang kan fresh ya. Nah, dan orang bebas milih. Ada berbagai pilihan. Mau yang 5 menit, 10 menit, mau 30 menit, mau dalam gambar saja, suara saja. Nah, itu disediakan ya. Terus betapa kalau mengajarkan ya iman, merambatkan dengan model itu, ini kan seperti dari tadi ya, gagasan perjalanan tadi. Kita menyesuaikan dengan konteks dan situasi. Itu ini saya sering nyebutnya sebagai agama baru di dunia milenial, itu singkat, cepat, viral. Singkat, cepat, viral. Nah, itu agama baru anak-anak milenial zaman sekarang ya. Baik. Ini Romo Hendra kan mendidik calon-calon katekis nih. Nah, dan di era milenial ini, nah sebetulnya katekis seperti apa sih yang dididik Romo Hendra ini untuk bisa menjawab tantangan zaman milenial ini? Ya, oke ya. Memang ya di prodi kami ya, pendidikan agama Katolik itu mendidik guru-guru, calon guru agama dan katekis untuk level S1.
kalau boleh ya, kalau bagi saya pribadi yang selalu saya lihat dari anak-anak muda ini, mereka itu kan bersemangat ya, bergairah, mereka punya passion ya, dan saya kadang pikir kok masih ada yang berpassion di dalam dunia agama ini kan tidak umum ya, tidak umum ya, tidak banyak yang punya passion itu. Nah, kadang ini yang harus kami syukuri ya, karena kalau mengandalkan generasi Romo Murti, kita itu sudah mulai jangka itu terlalu berat untuk mengikuti dunia yang begitu cepat ini. Maka saya kadang bersyukur banyak anak muda mahasiswa yang masuk ke prodi dan mereka belajar katekese, itu yang sungguh kami syukuri. Nah, dalam formasio itu yang beberapa hal yang paling penting itu biasanya saya itu selalu mengajak mereka untuk mendalami hidup Kristiani mereka. Kan mereka banyak yang tidak begitu kenal artinya iman mereka ya, mereka dari SMA biasa ya, lalu tiba-tiba harus buka kitab suci, baca ajaran gereja itu hal yang cukup baru. Apalagi refleksi. Nah, ini poin refleksi, mendalami hidup iman mereka, mendalami gagasan tentang kekatolikan tapi dengan cara mereka sendiri. Itu yang pertama-tama jadi kedalaman iman mereka. Lalu maka dari awal itu mahasiswa diajarkan ya untuk membuka kitab suci, melihat dokumen, mempelajari itu. Lalu yang kedua itu juga tentu ini ya, kalau menjadi katekis itu kan harus memiliki kepemimpinan. Kepemimpinan itu penting juga. Kadang ada yang ya dalam bahasa sederhana ya, berani bicara di depan umum, betul. Kan harus memimpin rekoleksi atau sembayangan atau ada pertemuan lingkungan. Maka ini model kepemimpinan Kristiani itu bisa memberi teladan, memberi contoh, itu yang paling ditekankan juga di dalam pendidikan ya. Ini kan soft skill semua ini kurang lebih ya. Kemudian ya jelas bisa berkolaborasi. Ini zaman sekarang itu tidak ada single fighter ya. Itu ketinggalan semua. Apalagi kalau dalam konteks untuk mewartakan iman ya. Kalau hanya ngerti ajaran iman tapi tidak pernah berkolaborasi dengan romo paroki ya, dengan guru yang lain. Nah, itu juga lemah nanti. Apalagi kolaborasi juga dalam konteks ilmu sebenarnya. Ilmu ya betul. Jadi ini ilmu yang bisa dikatakan mengadopsi ilmu-ilmu lain supaya menjadi lebih kaya. Ini tapi saya katakan komunikasi, psikologi, kemudian ilmu budaya dan segala macam ini. Kolaborasi ilmu dan juga profesi, berbagai profesi untuk sampai ke kontekstual itu tadi ya. Benar. Saya kira itu ini para guru agama ke depan gitu ya. Lebih seperti itu. Baik, Romo, dunia katekese itu kan dunia agama ya. Dan yang kita ketahui dunia agama dari dulu sampai sekarang ini kan dunia kata-kata. Khotbah, liturgi, berdoa, semua dengan kata-kata dan juga tulisan paling tidak ya, doktrin-doktrin dan segala macam ini kan tulisan yang penuh kata-kata, dokumen ya. Nah, di zaman digital, di zaman milenial ini dunia kata-kata ini akan menjadi seperti apa ini ya? Apakah akan hilang atau ada tetapi dalam bentuk apa gitu. Nah, di dunia agama ini bagaimana memasuki dunia yang ini digital milenial itu. Iya, benar. Ini juga yang menjadi PR kami semua ya, dalam situasi zaman sekarang yang digital milenial, apakah kata-kata, tulisan ya itu masih tetap diperlukan ya. Kalau tentu itu masih ya, karena kata-kata itu kan apapun yang menjadi sumber dari liturgi, semua simbol-simbol itu, kata-kata itu tetap ada. Hanya yang perlu diperhatikan ya barangkali bahwa
saya menyebut mungkin katekese atau gereja secara umum itu harus lebih banyak terbuka, harus fleksibel untuk juga mengadopsi model-model cara pewartaan yang baru. Itu tadi yang saya tekankan tadi. Jadi tidak hanya di dalam kata-kata yang seperti kita ketahui ya, tapi ada dalam model simbol. Saya tadi menggunakan metafor tadi ya. Itu lebih mengena satu ya, dan multi interpretasi. Ya kan? Ini menarik ya. Saya itu mencoba mengembangkan bahwa katekese paling tepat itu disampaikan dalam bentuk bahasa metafor. Nah, dalam dunia digital lebih mudah lagi kan membuat simbol-simbol itu ya. Film, video itu kan semua sebenarnya mau menyampaikan sesuatu tapi secara tidak langsung membiarkan yang melihat itu mengolah sendiri sesuai dengan situasinya. Itu lebih menarik daripada diajari. Ini bahwa menjadi Katolik itu harus seperti ini. Tidak bisa seperti itu. Dunia simbol, dunia metafor, dunia lambang ini menjadi sesuatu yang sungguh sangat kuat di zaman sekarang ini. Singkat, padat, bermakna, multi interpretasi gitu ya. Jadi orang itu punya kebebasan untuk membuka poin-poin untuk masuk itu lewat mana. Dan itu banyak ditemukan di kitab suci sebenarnya. Yesus itu selalu ngomong metafor. Dia tidak pernah ngomong sebenarnya itu kerajaan surga itu apa, tidak ada. Itu seperti pohon sesawi itu mumet itu pohon sesawi apa itu. Nah, ini dunia digital itu persis mau masuk ke simbol-simbol seperti itu. Jadi ada seorang tokoh yang mengatakan ke depan itu katekese itu nanti akan makin simbolis, katekese model simbolis, menemukan simbol yang bermakna dan itu bisa diangkat dalam hidup sehari-hari. Itu kalau boleh. Jadi kata-kata tadi, bagaimana caranya ini bisa dijadikan simbol, dijadikan lambang metafora tertentu, entah sebuah kisah atau video, film pendek atau renungan yang lebih luas itu sih. Sebetulnya kami juga sedang berjuang ke situ gitu. Motivi ini kan walaupun bergerak di dunia medsos atau masuk ke YouTube dan segala macam itu, tapi kan dunianya masih kata-kata ini, kurang simbolis gitu ya. Ini saya kira perlu menjadi refleksi kami. Ini ada para produser di sini ini yang bisa bagaimana Motivi berubah menjadi simbol atau menjadi metafora gitu ya. Baik, tanpa terasa sudah panjang sekali dan ini pertanyaan terakhir ini, Romo Hendra. Bagaimana menjembatani umat ya. Nah, bagaimanapun katekese itu harus berjumpa dengan umat ya, dan menjembatani umat yang lahir di zaman baca tulis gitu ya, di zaman simbah-simbah kita ya, dan di zaman kita sendiri, dan dengan di zaman orang-orang muda yang lahir di era milenial ini. Pertanyaan ini saya kira menjadi penting karena akan terjadi gap generation bagaimanapun. Nah, kita tinggal bagaimana supaya gap generation ini tidak menjadi sangat parah sekali, tetapi terjembatani dengan sangat baik, dengan smooth gitu ya. Ini apa gagasan yang bisa diambil dari sini? Ya, ini kalau boleh saya katakan itu sebenarnya ada gap-gap yang semakin besar ya dalam dunia ini. Jadi yang pertama itu generational gap atau gap antar generasi. Betapa digital native itu yang lahir di zaman sekarang dengan saya, Romo Murti, dan apalagi yang lebih senior. Satu. Lalu ada gap lain sebenarnya yang juga cukup banyak ya, misalnya gap budaya, cultural gap ya. Itu juga ada yang membuat gaya hidup yang berbeda, yang menjadikan kita itu sulit memahami. Dan yang terakhir itu sebenarnya ada gap lain juga adalah ini gap antar negara, antar dunia, antar wilayah, lalu nanti menunjukkan
kaya miskin. Okay. Ini juga menjadi gap lain. Jadi kalau boleh dikatakan ini tugas katekese dalam perspektif Katolik ya, mau menjembatani bagaimana gap ini bisa menjadi lebih dekat ya, menjadi lebih terintegrasikan. Ke dalam proyek dinamika katekese itu kadang ada, sekarang itu mulai diusahakan begini. Jadi dulu kan ada model katekese sebaya. Katekese sebaya itu paling menarik ya, karena kalau berkatekese dengan teman yang seusia itu tentu akan lebih mudah. Tapi juga sekarang ada model bahwa supaya intergenerasional itu bisa disatukan, itu katekese itu sekarang kan mau melihat model bahwa katekese itu tidak hanya ajaran tapi melihat keteladanan cara hidup. Maka di sini kita bisa meladan dari orang tua ya, kita melihat kedalaman iman dari keluarga, dari anak muda itu melihat mereka yang sudah lebih senior bagaimana menghayati hidup. Itu kalau di dalam perkuliahan kami sering meminta mereka ya untuk misalnya mewawancarai bagaimana membangun hidup keluarga Kristiani, terus dari situ mahasiswa itu bisa belajar dari gap yang terpisah itu. Dan yang lain tadi juga beberapa gap itu memang ini katekese itu usahanya itu harus menjadi jembatan ya, harus bisa masuk dalam konteks yang berbeda-beda. Dan yang saya selalu gambarkan tadi model perjalanan yang Emmaus. Jadi ya mahasiswa atau setiap katekes itu harus bisa memahami konteksnya itu seperti apa, tidak judgmental. Jadi melihat rekan seperjalanan saya itu dalam tahap di mana, lalu kolaboratif, selalu terbuka pada berbagai macam bantuan pihak, dan tentu keteladanan. Karena kalau orang menjadi katekese tanpa dibarengi dengan hidup yang baik itu tentu yang diajarkan itu jadi mulang guru agama tapi kalau podo kayak uripe itu ada yang membuat ternyata keteladanan itu lebih bersuara. Dan itu model katekese simbolis lagi ya. Jadi orang melihat ini kok hidupnya seperti ini sudah katekese dalam tidak langsung ya. Sebelum menyampaikan ajaran. Itu gambaran umumnya, Romo. Oke, baik. Terima kasih Romo Hendra atas waktunya. Kita udah ngobrol-ngobrol. Meskipun ini tidak panjang amat, tetapi yang disampaikan cukup bermakna dan sangat reflektif untuk kita semua. Saya pamitan dulu ya. Guys, itu tadi obrolan Motivi dengan Romo Hendra sebagai sebagai Romo yang belajar secara khusus tentang katekese. Kita belajar banyak di era milenial ini dunia kebebasan yang seringkali sulit dikontrol dan otorisasi macam-macam akan menjadi sangat cair sekali, dan cara terbaik adalah dengan tidak mengajar, tidak mengotoritaskan atas banyak hal yang ada yang di dunia milenial ini, tetapi berjalan bersama, berdialog, dan kita menjadi teman seperjalanan. Terima kasih sudah bersama Motivi, Bincang Motivi kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.